Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Pak Cornelius dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas MPKTFH Paralel 2, dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas program kreativitas mahasiswa atau PKM, khususnya PKM GT, yang berjudul Ernest Ocean Breeze Turbine, Solusi Peningkatan Efektivitas PLTB Lepas Pantai untuk menunjang Sustainable Development Goals ke-7. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri, James Austin, ada Ahmad Fatih, dan juga ada Eluan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ahmad Fatih untuk melanjutkan presentasinya. Ya, terima kasih Jim Austin untuk perkenalannya. Mohon untuk ditayangkan PPT-nya. Oke, thank you. Jadi tema yang kami usung ini berupa gliding ocean breeze turbine atau bisa juga disebut dengan Ernest ocean breeze turbine, karena dari gliding ke Ernest juga konsepnya sama. Jadi kita memanfaatkan ruang hampa terhadap udara, di mana nanti unitnya ini produknya berupa sebuah balon sebenarnya. Next, ini saya jelaskan dulu latar belakangnya. Oke, latar belakangnya pada tahun 2017 penggunaan listrik itu di Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 1000 kilowatt per hour atau per kapita juga menurut Kementerian ISDM tahun 2017, dan diproyeksikan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Namun saat ini sumber utama energi listrik di Indonesia sendiri ini dihasilkan oleh perusahaan listrik negara yang didominasi oleh PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap ya, yang berbahan bakar batu bara sebanyak 59,2% yang dikaji oleh Kajian Asosiasi Energi Internasional di tahun 2016, di mana energi fosil ini atau energi batu bara ini bisa merusak ekosistem sekitar pembangkit, yang dampak pembakaran batu bara juga menghasilkan emisi zat yang berbahaya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu sampel di mana diantaranya SO2, NO2, dan CO partikulat, dan merkuri yang terkandung di dalam pembakaran batu bara. Jadi kita bisa melihat bahwasannya ini sangat berbahaya apabila diteruskan, di mana untuk kehidupan negara kita ini juga sebenarnya sangat berbahaya ya, apalagi di kawasan industrinya itu. Oke, next, James. Nah, ini berdasarkan jurnal ya, riset dampak PLTU yang diteliti oleh tim peneliti Universitas Harvard ya. Jadi dampak dari PLTU ini sangat-sangat berbahaya ya, karena memang banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh pembangkit listrik tenaga uap ini batu bara. Dan jangan sampai kita harap, meskipun ada datanya, kita harap pemerintah bisa lebih gencar dengan sustainable energi ini ya, atau energi terbarukan. Next, James. Jadi sebenarnya tujuan kami untuk membuat PKM ini, yang pertama jelas untuk membantu Indonesia dalam mencapai target Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicanangkan oleh PBB di tahun 2017, yang dimana akan diproyeksikan akan terus bertumbuh seiring dengan berjalan waktu, yang diproyeksikan tahun 2030 target kita sudah bisa mencapai target Sustainable Development Goals. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen Indonesia ini
dapat ditingkatkan lagi hasil energi pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin ya, terutama di lepas pantai, mengingat sumber daya alam angin di Indonesia ini sangatlah berlimpah. Jadi kita berharap kita bisa memanfaatkan sumber energi angin ini dengan secara maksimal di pantai. Terus berikutnya adalah menyediakan energi listrik yang bersih dan berkelanjutan sesuai poin nomor 7 Sustainable Development Goals pada masyarakat Indonesia. Ya, dan mengurangi emisi zat berbahaya dan kerusakan lingkungan. Itu yang kita tujuan kita ya. Sebenarnya tujuan-tujuan ini, 4 poin ini sangatlah kita concern. Oke, next, James. Oke, apa sih sebenarnya manfaatnya dari kita wacanakan produk ini, produk Ernest wind turbine atau yang tadi saya sebutkan, unit ini apa sih sebenarnya? Yang pertama ya sebenarnya menyediakan solusi jangka panjang penyediaan listrik yang bersih untuk masyarakat. Karena mengingat tidak semua masyarakat, apalagi di daerah terpencil itu, dapat memanfaatkan energi listrik ya. Terus yang kedua, menggunakan kelimpahan yang ada di lautan sebagai energi untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam merealisasikan target penggunaan energi terbarukan. Oke, next. Jadi gagasan kami ini, Gliding Ocean Breeze Turbine atau Ernest Ocean Breeze Turbine ini adalah sebuah turbin ya. Turbin, di mana turbin ini menggunakan elemen dalam pembuatannya di samping ini, di samping sisi kiri ini yang sudah, ini adalah salah satu model prototype yang kami desain di Autodesk Inventor. Jadi ini elemennya balon, tapi ada hybrid parachute. Jadi ketika saat turbin ini menyala, dia akan ke atas. Atau dengan teori tentang buoyancy effect, gitu. Dan ini unit ini, produk ini dapat melayani di udara secara aerodinamis, jadi secara merata, jadi nggak misah-misah gitu. Yang jelas juga memanfaatkan tenaga angin sebagai sumber energi kinetiknya, gitu. Oke, next, James. Nah, bagaimana sih kerja turbin? Sebenarnya kerja turbin ini mungkin akan saya jelaskan secara umum ya, tidak secara teknikal. Oke, cara kerja turbin ini sebenarnya turbin pertama terhubung dengan generator di bawah laut melalui sambungan poros atau kalau bahasa tekniknya shaft. Ketika turbin berotasi, berputar, mendapatkan gaya putar kinetik, gaya rotasi mengkonversi energi kinetik. Dan setelah itu, energi kinetik yang didapatkan akan ditransmisikan atau ditransfer ke generator, sehingga generator ikut berrotasi atau berputar dan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Next, James. Nah, untuk proyeksi penerapan pada di lapangan, jadi seluruh unit Gliding Ocean Breeze Turbine ini akan disatukan di satu sektor atau di satu sektor dan diikat agar tidak terpencar jauh dari unit lainnya yang mempunyai tujuan untuk memudahkan pemeliharaan atau maintenance dalam dan terus juga nanti kita akan memasang suatu kabel di bawah dasar laut yang listrik dan menjaga posisi turbin agar tetap stabil dan bisa berotasi di udara secara aerodinamis seperti itu. Selanjutnya saya Williard, silakan. Baik,
Dalam proposal ini, dalam solusi yang kita tawarkan, ada beberapa pihak-pihak yang terkait yang dapat berperan dalam solusi ini. Yaitu pertama ada pemerintah, yang kedua ada ahli bidang energi terbarukan, yang ketiga ada insinyur dan teknisi dari berbagai bidang yang relevan pada pembuatan solusi ini. Lalu boleh di next. Nah, untuk langkah-langkah strategis guna menjalankan solusi ini, yang pertama ada kita melakukan diskusi dengan Kementerian ESDM. Yang kedua, kita menyempurnakan desain dengan melibatkan para ahli. Lalu ketiga, melakukan uji coba dan penyempurnaan prototipe. Yang keempat, kita memproduksi unit Gliding Ocean Breeze Turbine untuk uji coba di lapangan. Lalu yang kelima, terakhir, kita mengevaluasi hasil uji coba dan melakukan produksi massal. Boleh next. Nah, lalu prediksi. Hasil yang kita harapkan dari solusi yang kita tawarkan ini adalah kita dapat mendongkrak produksi listrik di bidang PLTB sebagai sumber EBT atau energi baru terbarukan. Lalu prediksi hasil kedua, kita dapat menyediakan energi listrik yang bersih dan berkelanjutan sesuai poin nomor 7 SDG S ke masyarakat Indonesia. Lalu prediksi hasil ketiga, terakhir adalah kita dapat mengurangi emisi zat berbahaya di atmosfer dan pengurangan kerusakan lingkungan. Baik, sekian presentasi kami mengenai PKMGT yang berjudul Earnest Ocean Breeze Turbine, solusi peningkatan efektivitas PLTB lepas pantai untuk menunjang Sustainable Development Goals ke-7. Semoga solusi yang kami tawarkan dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas PLTB lepas pantai dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Akhir kata, terima kasih Pak Cornelius dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.